Lagu tadi mencerminkan isi hati kami, Tuhan. Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Kristus, Juru Selamat kami. Kami menantikan saat-saat seluruh dunia tanpa terkecuali bertekuk lutut di hadapan-Mu, menyembah Engkau. Dan semua lidah mengaku, itulah saat yang paling istimewa dalam hidup kami. Kami rindu, sementara kami melayani di dunia ini, semakin banyak orang mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan. Bapak, terima kasih, dan saat kami mendengarkan firman Tuhan, tolonglah kami supaya kami diurapi Tuhan. Engkau sendiri yang berbicara kepada kami, sehingga kami memahami kebenaran yang ada di dalamnya. Kami dikuatkan, kami dihiburkan, kami diubahkan, kami dimenangkan oleh Tuhan. Bapak, terima kasih, kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kita sampai kepada Yohanes pasal 11. Ini bagian yang cukup panjang ketika Yohanes menceritakan mujizat-mujizat Tuhan Yesus, dan kita sampai kepada rangkaian yang terakhir. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa banyak sekali mujizat Tuhan Yesus yang tidak tercatat di dalam Injil Yohanes. Dia hanya mencatat 11, tapi semuanya itu dia catat supaya kita semua percaya bahwa dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dia menulis itu dan mengatakan kepada kita percaya kepadanya. Dan kita akan melihat dalam Yohanes pasal 11 sebagai puncak dari mujizat yang Yesus nyatakan kepada kita melalui Injil Yohanes. Kita akan membaca, ini cukup panjang saudara, supaya kita bisa memahami apa yang ada di dalamnya. Saya akan bacakan buat saudara, saudara menyimak di rumah masing-masing. Bukalah Alkitab saudara dalam Yohanes pasal 11, kita baca dari ayat 1. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus, ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang Yahudi mencoba melempari engkau, masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tapi aku akan pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-muridnya kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati, sedangkan mereka sangka Yesus berkata tentang tidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak di dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Maria
kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sini, ada di sana, dan ia memanggil engkau." Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu, ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah kamu membaringkan dia? Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masgulah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkatlah batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau telah mendengarkan aku, tetapi karena orang-orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Kisah yang cukup panjang, tapi ini ditulis oleh Yohanes seperti doa yang dinaikkan oleh Yesus supaya kita semua percaya bahwa Dia adalah Mesias. Saudara, kalau kita melihat merunut kembali apa yang diceritakan oleh Yohanes dalam beberapa mujizat-mujizat yang Yesus nyatakan kepada kita semua melalui Injil Yohanes, dia menceritakan berbagai macam persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia. Mujizat di Kana, ketika ada persoalan-persoalan dalam keluarga, kita melihat bahwa Yesus turut ambil bagian dan menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Ada orang yang bersoalan dengan penyakitnya, ada orang yang punya persoalan pergumulan yang bertahun-tahun tidak selesai, tapi Yesus memberikan pemulihan. Yesus memberikan jawaban atas setiap persoalan-persoalan itu. Nah, kali ini saudara, kita melihat bahwa dia mencatat mengenai satu mujizat yang luar biasa, yaitu kebangkitan Lazarus. Saudara, Maria dan Marta bersaudara dengan Lazarus, dan suatu ketika diceritakan dalam kisah ini, Lazarus sakit. Sakitnya Lazarus pastilah sakit yang bukan biasa. Ini pasti sakit yang kritis sehingga Maria dan Marta mencoba untuk mengirim utusan kepada Yesus dan menceritakan bahwa Lazarus
sakit. Ini adalah sebuah reaksi yang normal kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita bersandar kepada Dia, kita akan mengatakan kepada Tuhan, Tuhan aku punya persoalan, ini sakit, dan minta tolong supaya Tuhan ambil alih dan menyembuhkan. Harapannya adalah ketika Maria mengirim utusan kepada Yesus, dia berharap agar Yesus segera datang dan segera menolong. Dan bukan cuma itu, Maria mengatakan kepada Yesus bahwa Lazarus, dia yang engkau kasihi, sakit. Lihat, ada orang yang dikasihi Yesus sakit. Dan dia pikir, dia ingin supaya Yesus segera datang dan membuat pemulihan terhadap Lazarus. Tapi kita tahu dari kisah ini bahwa Yesus menunda kedatangannya ke Betania. Dia pergi ke suatu tempat, kalau kita lihat dalam pasal 10, Yesus sedang berada di tempat di mana Yohanes membaptis. Itu kira-kira 2 atau 3 hari perjalanan jauhnya dari Betania. Jalan itu saudara jalan kaki, jangan pikirkan naik mobil saudara. Kalau lihat Google saudara naik mobil cepat sekali. Tapi jalan kaki itu kira-kira 2 hari perjalanan. Dan kata Yesus katanya bahwa dia berada di situ 2 hari lagi, dia menunda, dia tidak segera datang. Dan kita tahu supaya segala persoalan kita, waktu kita ngomong kepada Tuhan, kita minta supaya Tuhan sekarang, jangan tunda lagi, sekarang. Tapi kalau kita lihat, Yesus mengatakan, aku menunda, tapi di balik penundaan itu ada kemuliaan nama Tuhan. Ada penundaan yang Tuhan berikan terhadap persoalan-persoalan kita, jawaban-jawaban itu. Tapi di balik itu ada kemuliaan Tuhan yang ingin Tuhan nyatakan. Supaya kita sendiri dengan mata kepala kita melihat kemuliaan Tuhan. Nah, saya rasa banyak orang-orang Kristen seperti ini. Ketika dia berdoa kepada Tuhan, dia minta, sekarang Tuhan, beri aku jawaban. Sekarang Tuhan. Tapi Yesus menunda itu. Dan Yohanes mengatakan dalam bagian itu, Lazarus dikasihi oleh Yesus. Perhatikan begini saudara, pada waktu Yesus menunda jawaban-jawaban doa kita, persoalan kita tidak segera dijawab oleh Tuhan. Kebanyakan orang-orang akan mengatakan aku tidak dikasihi. Saudara jangan terjebak, iblis menuduh saudara bahwa saudara tidak dikasihi oleh Tuhan. Ini yang sering saudara terjadi ketika ada kakak adik, lalu sang adik merasa bahwa kakak minta sesuatu, papa mama sering memberi. Lalu ketika adik meminta sesuatu, papa mama menunda-nunda, gak segera memberi. Sang adik merasa bahwa papa mama pilih kasih. Tapi Allah tidak seperti itu. Dia mengasihi Lazarus. Dia sayang kepada Lazarus. Bahkan kalau kita lihat ayat 3, Maria dan Marta mengirim pesan kepada Yesus. Dia menggunakan kata filia. Tuhan, engkau filia kepada Lazarus. Engkau mengasihi Lazarus sebagai teman. Tetapi ayat 5, Yohanes mengoreksi pernyataan mereka dengan mengatakan Yesus agape terhadap mereka, terhadap Lazarus. Yesus mengasihi Lazarus tanpa syarat. Sekalipun dia menunda menjawab itu persoalan mereka. Sekalipun dia menunda karena dia tahu dia ingin melakukan sesuatu. Sengaja ditunda. Sengaja ditunda karena ada kemuliaan Tuhan. Yohanes pasal 11 ayat 4 mengatakan Yesus mendengar kabar itu, ia berkata penyakit itu tidak akan membawa kepada kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ayat 40,
Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saudara, kalau kita sebagai orang-orang yang sudah mendapatkan kisah ini, cerita ini, kita melihat urutan cerita dari awal sampai akhir, dan kita melihat waktu Lazarus dibangkitkan. Kita sudah melihat seluruh cerita dari awal sampai akhir. Maria dan Marta tidak melihat itu, saudara. Ketika dia mengirim utusan kepada Tuhan, dia dengan rasa takut, dengan cemas, ini saudaraku sakit dan Tuhan segera datang. Dia tidak melihat, kalau dia tahu kemuliaan apa yang akan Tuhan nyatakan kepadanya melalui penyakit yang dialami oleh Lazarus, dia akan tenang-tenang saja. Oke Tuhan, aku percaya kepadamu. Sekarang ini kalau saudara dan saya mengalami sebuah penderitaan yang begitu berat, saudara pastikan seperti teks yang kita baca ini, Yesus agape terhadap saudara. Yesus agapau. Yesus mengasihi saudara tanpa syarat, tanpa kondisi apapun. Dia sayang kepada saudara sekalipun saudara menderita. Pastikan itu saudara. Pastikan itu. Dan di balik itu dia ingin membuat saudara melihat kemuliaan namanya. Sekalipun saat ini saudara menderita. Saudara gak tahu kapan itu akan terakhir. Saudara berdoa begitu lama supaya persoalan dan pergumulan saudara selesai. Tapi di balik itu semua Tuhan menyatakan, selesai ini, aku akan bereskan persoalanmu. Tapi di sisi lain, engkau akan melihat kemuliaan nama Tuhan. Dan engkau dipakai. Orang lain melihat kemuliaan Tuhan melalui persoalanmu. Bukankah itu istimewa saudara? Kita dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan nama Tuhan melalui persoalan yang kita alami. Jadi tunggu waktunya Tuhan saudara. Kalau dia menunda bukan berarti dia tidak mau membereskan itu. Tunggu waktu Tuhan. Tunggu waktu Tuhan. Nah, kita lihat bagian yang kedua. Di bagian kedua ini, ketika Yesus sampai ke Betania, dia bertemu dengan Marta dan kita lihat baca ayat 18. Betania terletak di dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Dan situ banyak orang Yahudi datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Jadi orang dari Yerusalem, Betania itu dekat sekali dan mereka bertemu dan mereka menghibur Marta dan Maria. Marta mendengar bahwa Yesus datang dan ia pergi mendapatkannya, tapi Maria tinggal di rumah. Lihat ini percakapan antara Marta dan Yesus. Tetapi Tuhan, sekiranya, kata Marta kepada Yesus, Tuhan sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tuhan, kalau engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Saya membayangkan mujizat sebelumnya ketika Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Dan dia berkata, pulanglah anakmu sembuh. Yesus tidak berada dengan si sakit anak pegawai itu. Tapi Yesus bilang, pulanglah. Dia memberikan kesembuhan kepada anak pegawai itu dengan jarak jauh. Dan saya yakin bahwa Marta juga tahu. Dia ingin supaya Yesus memberikan mujizat kepadanya. Tapi bukan berarti karena Yesus tidak ada di situ, Yesus tidak punya kuasa. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tapi sekarang aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Perhatikan ini. Saudaramu akan bangkit. Ayat 24, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Saudara, ini percakapannya. Jadi
Apa yang Marta percayai bahwa saudaranya pasti akan bangkit pada akhir zaman. Itu hal yang umum Marta, itu juga dipercaya oleh orang-orang lain. Oleh orang-orang Yahudi yang lain bahwa akan ada kebangkitan. Semua percaya kepada hal seperti itu. Tapi Yesus mengatakan, Marta, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Aku percaya Tuhan bahwa saudaraku akan bangkit pada akhir zaman. Tapi Yesus bilang, Marta, lihat, di depanmu ada akulah kebangkitan dan hidup. Di depanmu ada Tuhan yang sanggup memberikan kebangkitan dan hidup. Tidak percayakah engkau bahwa aku sanggup menghidupkan saudaramu itu sekalipun dia sudah 4 hari berada di dalam kubur. Saudara perhatikan ini. Yesus tidak, maksud saya begini, pada waktu orang mati, kadang-kadang kita berpikir bahwa orang mati itu baru saja mati, kemudian tubuhnya masih lengkap, lalu rohnya kembali, rohnya lagi jalan ke sana, lalu mengatakan, rohnya lagi balik lagi, itu mati suri. Tapi lihat ayat ini, dia sudah 4 hari mati di dalam kubur. Dan Yesus mengatakan dia menunda, dia sengaja ingin menunjukkan kepada orang-orang di situ bahwa Yesus berkuasa atas kebusukan mayat itu. Dia akan bisa mengembalikan sel-sel tubuh yang sudah mati, yang sudah kena belatung itu. Dan Yesus bisa pulihkan kembali dan Yesus bisa bangkitkan kembali Lazarus itu. Saudara lihat itu. Dia sengaja menunda 2 hari. Sehingga orang lain bisa merasa bahwa Lazarus bau, busuk dan tidak mungkin bisa hidup kembali. Tapi Marta, di depanmu aku sanggup untuk membangkitkan Lazarus. Percayakah engkau? Mungkin kita seperti itu, seperti Marta. Kita punya persoalan yang besar. Kita punya persoalan yang sangat besar. Dan bagi kita sudah terlambat. Tidak mungkin lagi Tuhan. Tidak mungkin lagi bisa dibereskan. Dokter sudah memvonis sesuatu dan tidak mungkin bisa berubah. Di depanmu berdiri Marta, Allah Tuhan semesta alam yang sanggup memulihkan yang bagi manusia mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kamu percaya enggak itu? Saudara, kita berpikir logika. Enggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sudah berjuang begitu lama terhadap persoalan. Dan saudara berhenti berdoa mengatakan enggak mungkin ini selesai. Nasi sudah jadi bubur. Tidak mungkin selesai. Nggak mungkin, tidak mungkin beres. Justru ketika saudara merasa tidak mungkin beres. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, saudara lihat begitu besarnya Tuhan. Sehingga saudara akan melihat amazing. Saya tidak bisa bayangkan betapa besarnya Tuhanku. Dia bereskan persoalan-persoalanku. Satu hal yang ingin saya mengajak saudara lihat. Bahwa ada persoalan yang lebih nyata yang dihadapi oleh manusia. Kebanyakan orang datang kepada Tuhan memberikan pergumulannya, menyatakan pergumulannya. Aku punya pergumulan sakit penyakit, aku punya pergumulan keuangan, aku punya pergumulan hubunganku dengan istri, dengan suami, dengan orang tua, dengan orang lain. Dan ini tidak beres membuatku begitu menderita. Tapi pernahkah saudara bergumul dengan persoalan kematian? Apakah saudara berpikir ada persoalan lain? Kita hanya membereskan persoalan-persoalan di dalam hidup.
Tapi sebenarnya ada persoalan lain yang harus dihadapi oleh manusia, yaitu kematian. Kita pergi ke dokter, kita waktu sakit, kita pergi ke dokter, lalu dokter menyembuhkan, Tuhan memberikan kesembuhan. Tapi toh akhirnya kita juga akan mati kan. Adam berumur 930 tahun, lama sekali. Tapi Tuhan mengatakan ketika Adam jatuh dalam dosa, engkau pasti mati. Ya, tunggu aja, pasti mati. Siapapun di antara kita enggak mungkin luput dari kematian. Nah, lah berbicara mengenai kematian yang sangat mengerikan yang dihadapi oleh manusia. Bukan kematian jasmani, saudara pasti akan mengalami kematian jasmani. Tahu nggak saudara, di dunia ini berapa orang mati dalam sehari? Saya coba ketik di internet, sudah ada worldometer, ada meteran dunia, worldometer.info. Di situ disebutkan ada jumlah orang yang mati. Dalam tahun 2017, 1 detik kira-kira ada 2 orang mati di seluruh dunia. Dan diprediksi ketika COVID ini ada, naik 50%. 50% ke atas, mungkin 3 atau 4 orang mati per detik. Per detik, saudara. Dulu saya pernah coba lihat, saya diberikan sebuah info mengenai sebuah website namanya deadclock.com. Deadclock.com, jadi coba lihat. Saudara bisa tulis itu tanggal lahir saudara bisa tulis itu tahun lahir, terus tinggi badan, terus berat badan saudara, BMI, jadi indeks tubuhnya bagaimana, lalu apakah orang pesimis, perokok atau tidak, tulis di situ semua. Nanti website ini akan memprediksi tanggal kematian saudara. Menarik kan, nanti ada countdown-nya. Jadi berapa detik lagi saudara mati. Ini mainan saudara, tapi mainan walaupun ini nggak bukan sesuatu yang benar, tapi membuat kita takut. Wah, saya mati tanggal sekian, bulan sekian. Siapa yang bisa prediksi itu? Kematian tetap ada. Tetapi saudara, satu hal, bagaimana saudara bisa mengatasi kematian jasmani dan rohani? Alkitab berkata bahwa setiap manusia akan membawa pertanggungan jawab atas hidupnya kepada Tuhan, dan dia akan dihakimi setelah kematian. Dan di situ Wahyu pasal 20 mengatakan ayat yang ke-14, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Nggak ada yang bisa menghindari ini. Tidak ada yang bisa menghindari ini. Tetapi saudara lihat, Yesus mengatakan akulah kebangkitan dan hidup. Yesus berkata demikian dengan mengatakan bahwa dia punya kuasa atas kebangkitan dan hidup. Persoalan-persoalan kematian jasmani dan rohani bisa dibereskan oleh Tuhan. Bisa dibereskan oleh Tuhan. Semua jawaban-jawaban itu. Saudara takut akan kematian. Saya mengatakan bahwa saudara akan nanti dibangkitkan, saya bangkit juga akhir zaman. Siapa yang bangkitkan saudara? Kalau saudara tidak percaya kepada Yesus, apakah Yesus mau membangkitkan saudara? Percaya kepada Yesus. Dan coba lihat ini saudara. Bagian terakhir, saya ingin mengajak saudara melihat. Yesus membuat mujizat ini, cerita ini dicatat. Lihat ayat 33. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Masgullah hati Yesus dan dia menangis. Dan lihat gini. Ayat 37, tetapi beberapa orang di antaranya berkata, iya, jadi orang-orang Yahudi berkata tentang Yesus, Yesus yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Ayat 38, maka masgullah hati Yesus. Kenapa Yesus nangis?
Kenapa Yesus sedih? Apakah Yesus merasa bersalah karena Yesus terlambat datang? Apakah Yesus merasa sedih karena dia tidak bisa menolong Lazarus? Tidak. Pertama dia sedih karena dia melihat ketidakmampuan manusia untuk mengatasi kematian. Dia tahu itu ada banyak persoalan yang dihadapi manusia dan dia sedih dan ingin menolong mereka. Dia punya kuasa yang tidak terbatas untuk menolong orang-orang siapapun, juga termasuk saudara. Kedua, dia sedih karena ketidakpercayaan manusia kepada Yesus. Ini ada Yesus nih. Waktu Yesus ke dalam kubur, di depan kubur, sanggup nggak Yesus menolong ini? Coba kita lihat. Yesus sedih. Sama seperti ketika dia masuk rumah ibadat, ada orang yang mati sebelah tangan, dalam Markus pasal 3 ada orang mati sebelah tangan, tetapi itu hari Sabat. Lalu Yesus tidak boleh menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu Yesus tanya, bolehkah orang berbuat baik pada hari Sabat? Mereka diam. Mereka merasa adat kami, kebiasaan kami tidak bisa diganggu gugat. Tidak boleh melakukan perbuatan pada hari Sabat. Kalau orang hendak melakukan sesuatu pada hari Sabat yang melanggar aturan-aturan itu, berarti dia bukan berasal dari Tuhan. Tapi Yesus menyembuhkan orang itu pada hari Sabat. Dan mereka melihat bukti itu. Tapi mereka tetap sedih. Yesus marah, Yesus sedih sekali. Wah, Yesus tidak percaya sekalipun matamu sendiri melihat mujizat yang terjadi. Kenapa tidak percaya? Ayo, aku menunjukkan semua mujizat ini supaya engkau percaya kepada Yesus. Datang kepada Yesus. Bertahun-tahun saudara dikekang oleh aturan-aturan yang tidak jelas. Tapi saudara berada di dalam persoalan-persoalan yang rumit. Kalau tidak tahu dan saudara berada dalam ketidakpastian akan keselamatan. Saudara tidak tahu setelah mati saudara akan pergi kemana. Semua hanya samar-samar. Semua hanya mudah-mudahan. Tapi Yesus berkatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Dia memberi kepastian kepada saudara. Apalagi yang ditunggu? Apalagi yang ditunggu? Buka matamu lebar-lebar. Lihat mujizat itu. Percaya kepada dia. Percaya, ini saatnya saudara mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus. Jangan memberontak lagi. Jangan saudara menolak lagi. Saudara sudah melihat begitu banyak bukti. Yesus berkata dalam Matius pasal 11 ayat 28, dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bukankah undangannya buat saudara? Saudara letih karena persoalan. Saudara lesu karena persoalan. Saudara berbeban berat karena persoalan. Saudara berbeban berat karena sudah tidak memiliki kepastian. Yesus berkata, mari datang kepadaku. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk firman Tuhan yang kami dengar siang hari ini. Kami berdoa Bapa, mujizat demi mujizat Tuhan telah nyatakan kepada kami untuk menunjukkan siapakah Engkau sebenarnya. Engkau adalah Yesus Kristus Tuhan yang bangkit, yang mengalahkan maut, yang berkuasa atas segala macam persoalan-persoalan kami. Saatnya kami datang kepadamu dan percaya sepenuhnya kepadamu. Hamba tahu Bapa, ada banyak masalah yang dihadapi oleh anak-anakmu dan mereka menunggu-nunggu kapan Tuhan menyelesaikan persoalan itu. Beri mereka kekuatan. Akan ada waktunya Tuhan bertindak dan menyatakan kemuliaan Tuhan melalui persoalan yang mereka hadapi. Kami yakin akan kebenaran firman Tuhan.
Dan kami yakin bahwa Allah sendiri berada di pihak kami. Karena kami percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Engkau mampu untuk melakukan mujizat sekalipun itu mustahil di hadapan kami. Kami percaya kepadamu Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.